Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Itu adalah arti iman di dalam Alkitab. Di kisah yang lain, ketika Thomas mau melihat Yesus ketika Yesus sudah bangkit, apa yang Yesus katakan kepada Thomas? Berbahagialah kamu Thomas ya, karena sudah melihat lalu percaya. Tetapi berbahagia juga orang yang tidak melihat tapi dia percaya. Di dalam pelajaran kita ini, kita akan membahas bagaimana kita memiliki iman. Bahkan akan ada petunjuk bagaimana nantinya kita memiliki iman yang kuat. Shalom dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di Aware Borneo, di mana kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Di saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-8, ya, pelajaran yang ke-8 yang berjudul Memiliki Iman. Dan saya didampingi oleh Pendeta Rius Tepu sebagai narasumber kita di hari ini. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak Presiden. Ya. Dan sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan membahas, mempelajari pelajaran sekolah sahabat-Mu. Kiranya pelajaran ini dapat untuk kami mengerti dan menjadi berkat buat kami semuanya, terutama buat semua saudara yang menyaksikan pelajaran ini di yang berada di mana saja. Inilah doa Tuhan, inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Oke, sekali lagi judulnya Memiliki Iman. Ya kalau saya pribadi Pak Pendeta, ya saya dari lahir ya sudah, ya walaupun orang tua saya sempat berbeda agama ya, nggak semua Advent, tapi kalau saya dari kecil Advent ya, sampai sekarang ya umur sekarang Advent terus. Jadi kalau mau bilang memiliki iman, punya iman di Advent, tapi apakah sesuai dengan pelajaran kita, apakah kuat atau bagaimana ya sekarang. Jadi ini mungkin ini menjadi refleksi kita ya, ketika kita mempelajari pelajaran kita memiliki iman, hubungannya kemana? Karena mungkin bukan cuma saya kali Pak Pendeta ya, mungkin banyak juga saudara yang berada di rumah atau di mana saja mungkin juga dari kecil sudah Advent ya, yang tentunya memiliki iman. Tapi iman seperti apa yang akan kita pelajari di saat ini, di khususnya pelajaran kita yang ke-8. Ayat hafalannya tentunya ayat yang juga menjadi ayat hafalan banyak orang ya. Ibrani 11 ayat yang pertama atau ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Jadi dari situ aja sudah jelas apa yang menjadi arti iman itu ya. Apa yang menjadi arti iman. Lalu Pendeta kalau kita mau lihat agak maju sedikit, ya saya hubungkan juga dengan Thomas ya. Ya. Waktu dia mau ketemu Yesus, dia belum percaya kalau nggak ketemu ya. Makanya kata Yesus ya berbahagia kalau melihat terus percaya, tapi lebih berbahagia lagi orang yang tidak melihat tapi percaya. Wah, itulah arti dari iman itu sendiri ya. Walaupun kita tidak melihat tapi kita bisa percaya. Nah sebelum ke Pak Pendeta, saya senang ini dengan pembukanya Pendeta, di mana iman ini dihubungkan dengan wifi katanya ya. Ya kita tahu bahwa zaman sekarang ini bahkan wifi atau internet lah kita bilang sudah merupakan ya bisa dibilang kebutuhan primer ya, kebutuhan utama di zaman ini. Dan kalau saya melihat orang-orang datang ke satu tempat pasti tanya, ada wifi-nya? Iya. Ya, kita datang ke sebuah penginapan, kita tanya, wifi-nya apa? Ya, kita datang ke tempat makan, wifi-nya apa? Itu sepertinya sudah tidak bisa dihindari lagi oleh orang-orang. Bagaimana kebutuhan akan wifi yang meneruskan ke sinyal internet ya, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Terus dikatakan begini, iman itu seperti wifi, tidak terlihat tapi memiliki kekuatan untuk menghubungkan Anda dengan apa yang Anda butuhkan. Ya, tidak diragukan lagi, tanpa iman tidak akan ada hubungan dengan Allah. Jadi bagus ya dihubungkan ya, ketika kita sudah terkonek dengan wifi, kita bisa konek dengan orang-orang di dunia maya ya, dihubungkan dengan iman. Ketika kita punya iman, kita akan berhubungan dengan Tuhan kita.
Nah, mungkin itu pembukaan dari saya, Pak Pendeta. Gimana kalau dengan Petario? Apa yang Pendeta mau sampaikan? Satu hal yang ingin kita pelajari dari pelajaran kita adalah bahwa iman itu datangnya dari Tuhan. Ya, Iman itu adalah sesuatu yang sumbernya dari Tuhan dan kemudian diberikan kepada kita, dan iman itu bertumbuh melalui pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ilustrasi yang disampaikan oleh Bapak Besten mengenai internet tadi ya, sehubungan dengan wifi, ini sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat kita eh, contohnya datang kepada Tuhan melalui doa, melalui membaca Alkitab, itu hubungan kita dengan Tuhan dekat. ya. Tapi saat kita meninggalkan Tuhan, maka koneksi itu juga Putus. putus juga dia. Seperti itu dia. Baik, terima kasih Pendeta. Lalu masih di pembukaan juga atau di pendahuluan kita dari sahabat, dihubungkan dengan bagaimana hubungan kita dengan Yesus itu adalah selayaknya pohon dengan rantingnya ya, Betul, pokok ya. anggur dengan rantingnya ya. Dimana kita harus memang kita butuh pokok anggur tersebut supaya kita ini hidup sebagai ranting. Jikalau kamu mau bertumbuh subur, maka kita harus tidak berhenti-hentinya menghisap zat dan makanan dari pokok anggur kehidupan itu. Ya. Jadi ketika kita sudah memiliki iman, tentunya iman kepada Yesus, ya memang betul-betul harus hidup berdampingan atau hidup bersama-sama berjalan dengan Yesus sebagai inti dari zat atau pokok anggur itu, supaya kita sebagai rantingnya tetap hidup. Jadi masih mirip-mirip lah dengan ilustrasi wifi itu Pak Pendeta ya. Iya. Dimana memang kita harus terkonek langsung supaya iman kita ini selalu terjaga. Nah, yang menarik Pendeta, buat saya pribadi, yang saya sudah sampaikan tadi, saya dari kecil, ya bisa saya katakan dari lahir lah sudah Advent, saya nggak pernah tuh melihat ada tanda-tanda dalam mimpi, atau ya apalah artinya, karena sering kita dengar entah dari internet, entah dari mungkin teman kita yang bermimpi, aduh saya melihat Tuhan, akhirnya saya percaya. Ya. Tapi kalau saya pribadi saya nggak pernah lihat seperti itu Pendeta. Nah, kira-kira kalau menurut Pendeta, apakah untuk memiliki sebuah iman harus ada tanda atau bagaimana Pak Pendeta menurut pelajaran kita ini? Oke, jadi pelajaran kita khususnya pada hari Minggu ini berbicara tentang bagaimana berikan saja satu tanda katanya. Jadi pernyataan ini akan selalu ada dari generasi sampai generasi seterusnya. Setiap manusia akan selalu berkata kepada Tuhan, kalau memang Tuhan itu ada, berikan tanda kepada saya. Ya. Di zaman kita sekarang ini, itu pasti ada pernyataan seperti itu. Di zaman sebelum kita juga sama. Dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti pun, ini pertanyaannya akan tetap ada. Berikan tanda. Tapi satu hal yang kita perlu pelajari melalui pelajaran sekolah sahabat kita adalah bahwa Allah itu selalu memberikan tanda. Dan di setiap zaman itu selalu ada umat-umat Allah. Ya, sekarang ini adalah kita sebut dengan The Remnant Church, ya, ataupun umat-umat sisa, kita bisa katakan. Jadi setiap generasi selalu menginginkan tanda, katanya di pelajaran sekolah sahabat kita. Dan generasi kita tidak berbeda. Tetapi tanda-tanda ada di sekeliling kita katanya. Jadi firman Tuhan kan jelas menyatakan, Tuhan waktu bersama-sama dengan muridnya bertanya, kapan engkau datang? Ya, bagaimana kesudahan dunia ini? Maka dalam Matius pasal 24, Tuhan memberikan tanda itu ya. Kalau kamu lihat katanya nanti banyak bencana alam, maka itu tanda-tanda Tuhan akan datang. Kalau kamu lihat kasih itu semakin dingin, itu tanda bahwa Tuhan akan datang. Dan Tuhan memberikan tanda. Kalau kita lihat sekarang, ya tanda-tanda itu sudah semakin jelas bahwa Tuhan akan datang. Jadi pelajaran ini berbicara tentang bagaimana keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita bahwa Allah yang pernah menciptakan dan kemudian Allah juga yang akan menyelamatkan kita. Di pelajaran kita ini menekankan seperti ini. Seringkali kita menyatakan ataupun kita mendengar orang yang mengatakan, wah enak ya orang-orang di zaman Yesus. Ya, karena hidup langsung. Karena bertemu dengan Yesus langsung. Mereka melihat Yesus berbicara, mereka melihat Yesus mengajar, bahkan melakukan mukjizat. Sehingga mereka katakan, lebih enak orang yang hidup di zaman dulu dengan zaman sekarang. Tapi pertanyaan, apakah benar seperti itu? Ya kalau menurut saya kita yang lebih beruntung. Kenapa? Karena waktu orang Israel itu ataupun di zaman yang lalu itu, mereka tidak punya satu Alkitab seperti kita yang memberikan cerita tentang bagaimana Tuhan memimpin bangsa itu. Tapi kita kan sekarang kita lengkap nih 66 buku di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana kasih Tuhan itu, keajaiban Tuhan itu. Jadi mana lebih beruntung orang-orang di zaman dulu dengan zaman sekarang? Belajar sekolah sahabat kita katakan kita yang jauh lebih beruntung. Kenapa? Karena iman kita bertumbuh bukan karena kita melihat, tetapi karena kita apa? Kita percaya sesuatu yang tidak kita lihat, bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan orang yang percaya.
Baik, terima kasih Pendeta. Jadi jelas sekali ya, di mana sebetulnya kalau kita mau bertanya soal tanda ya, Hmm, dengan Tuhan memberikan kayak kehidupan yang baik aja itu sudah tanda-tanda yang luar biasa dari Tuhan. Ditambah lagi seperti Pendeta sudah sampaikan, bahwa kalau kita mau melihat ke zaman hmm, Israel misalnya kan, iya, di mana ya memang mereka tidak ada buku, belum tercatat betul. buku-buku Alkitab di Hmm, sana. Dan itulah tanda yang mereka dapatkan ketika mereka dalam perjalanan, Tuhan berkati dengan mungkin siang dengan tiang awannya, malam dengan tiang api, dengan segala macam mujizat. Itulah yang tanda berikan kepada mereka, Tuhan berikan kepada mereka supaya mereka memang percaya betul, oh ya Tuhan memang ada di pihak kita. betul. Dan lalu berikutnya seperti Yesus Pak Pendeta sudah sampaikan bagaimana di zaman Yesus juga ya, murid-murid hidup bersama berdampingan dengan Yesus tentunya akan melihat langsung bagaimana mujizat itu. Nah, sekarang zaman kita ini untungnya semua sudah tercatat di Alkitab ya. Ya, kita bisa lihat semua. Betul, dan bahkan ya kita harus akui kita ini sangat beruntung karena Alkitab sudah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Dan kalau saya baca-baca di buku-buku atau di internet, Alkitablah buku yang paling banyak diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Ya hanya buku Alkitab ini yang diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Jadi artinya kita pun orang Indonesia jadi bisa mengerti ya isi dalam Alkitab ini, dan tanpa kita dapat tanda secara pribadi, kita sudah bisa membaca Alkitab kita bisa melihat bagaimana hebatnya Tuhan pada saat dia mendampingi bangsa Israel, pada saat Yesus ada di dunia ini, bagaimana dia memberikan mujizat-mujizat yang ada. Dan saya mau membacakan sedikit sini, Pendeta. Tetapi bukannya tanda-tanda ini yang diperlukan oleh orang Yahudi, bukannya hanya bukti secara lahir dapat menguntungkan mereka. Apa yang mereka perlukan ialah bukan penerangan secara intelek, melainkan pembaruan rohani. Ya. Mungkinkah kita juga memerlukan pembaruan rohani? Sebuah perjalanan yang sungguh-sungguh, nyata dan terus-menerus bersama Allah. Mungkin kita sebenarnya tidak membutuhkan tanda karena kita memiliki begitu banyak pengetahuan yang tersedia, terutama dari Alkitab kita sendiri. Iya, Ya, jadi saya senang ya penekanannya di pembaruan rohani ini ya. Jadi mungkin mungkin saja ya seperti yang saya sampaikan bahwa dari awal dari kecil saya sudah Advent, tapi saya merasa sepertinya mungkin kok kehidupan saya seperti begini-begini saja. Nah inilah ini yang kita butuhkan sekarang, pembaruan dari rohani itu sendiri. Jadi mungkin buat kita semua, buat saudara, kalau ada KKR ya, kebaktian kebauan rohani itu bukan cuma buat orang di luar gereja kita, tapi kita pun pribadi itu menjadi panggilan buat kita untuk ya berubah. memperbarui apa yang menjadi iman kita. Ya, jadi ini luar biasa nih pelajaran hari Minggu, berikan saja saya suatu tanda. Tanda. Lalu berikutnya dikatakan Yesus melihat iman kita. Ya, demikian juga seperti Roh Kudus mendorong kita untuk percaya, musuh jiwa berusaha membuat kita meragukan atau mengabaikan campur tangan Allah dalam hidup kita. Ini menarik ya pemerintah dalam di satu kalimat ini. Memang akhirnya ketika kita memiliki sebuah iman, ternyata ada sisi lain yang membuat kita ragu-ragu akan iman kita pemerintah. Oke. Ya, artinya dalam pelajaran kita ini apa yang bisa kita lakukan untuk hal seperti ini Pak Pendeta? Oke. Kalau kita melihat dalam pelajaran kita ini, Yesus itu mengetahui segala sesuatu Hmm, dalam diri kita. Dan Yesus melihat seperti apa kasih kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan iman kita kepada ya. Tuhan. Kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan seperti ini. Dalam setiap interaksi Yesus memperhatikan iman seseorang atau atau ketidakadaan imannya dan melakukan mukjizat baik sebagai hasil dari iman itu atau untuk memperkuatnya. Jadi seringkali mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu didasarkan oleh iman orang itu tersendiri. Hmm, hmm. Sambil contoh Bartimeus, seorang yang buta. Ya, Waktu ya. Yesus lewat, dia sudah sering dengar Yesus. Ya, dia nggak pernah bertemu dengan Yesus, tidak pernah berbicara dengan Yesus. Dia hanya mendengar orang berbicara tentang Yesus. Dari situ kita bisa melihat bahwa iman itu tumbuh dari pendengarannya. Hmm. Ya, jadi orang berbicara, kemudian dia dengar, itu masuk ke dalam hatinya, sehingga pada saat Yesus lewat, dia berteriak, Yesus, ya Rabuni katanya. Ya, ya, ya. Ya, kasihanilah aku orang berdosa ini katanya. Dan Yesus melihat itu tentang apa? Tentang iman seorang yang buta yang bernama Bartimeus itu. Dan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kenapa? Karena Yesus melihat iman seseorang. Jadi mukjizat itu terjadi kepada seseorang yang membutuhkan mukjizat itu, ya, bergumul dalam imannya. Biasanya mukjizat itu terjadi pada saat bukan orang dalam keadaan senang gitu ya. Ya, ya. Tetapi mukjizat itu sering terjadi pada saat kita merasa bahwa kita nggak sanggup Ya, lagi, ya. betul. Maka Tuhan itu berikan. Sama seperti kisah Bartimeus, ya. Ya Tuhan apa kan? Itu namanya iman.
Sama juga seperti para imam dulu waktu mau masuk, ya contohnya menginjakkan kaki, ya waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, waktu menginjakkan kaki di laut itu iman ya, bagaimana Tuhan akan menjaga mereka pada saat mereka akan melewati dari laut itu. Jadi ini satu pelajaran bagi kita bahwa iman itu datang dari kepercayaan kita kepada Tuhan, dan mukjizat itu terjadi oleh karena iman kita kepada Tuhan. Sering kita katakan, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Tapi kita nggak percaya kalau Tuhan akan sembuhkan kita, ya kan? Pelajarannya katakan kalau kita percaya kepada Tuhan, maka di sini katakan hasil dari kepercayaan kita itu akan menjadi buah dari apa yang kita harapkan. Jadi iman itu ya menunjukkan kepercayaan kita, hubungan kita kepada Tuhan, dan bagaimana iman itu merubah kehidupan kita menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Baik, terima kasih Pendeta. Dari penjelasan Pendeta jadi saya teringat waktu ibu saya dulu sakit ya, waktu sakit menjelang meninggal lah pas saat itu. Dan waktu itu dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan saya ini masih teringat betul, kami didatangi oleh chaplain Rumah Sakit Advent. Lalu dia membawakan firman Tuhan tentang orang-orang yang membawa orang lumpuh ke Yesus dari atap. Ya betul. Ya. Lalu Yesus katakan, karena iman kalian lah maka orang yang sembuh. Betul. Oh itu saya ingat betul. Lalu pendeta ini ngomong, nah sekarang Bapak Ibu anak-anak saudara memiliki iman gak untuk ibu kalian ini sembuh? Saya betul-betul kena sekali di hati itu ya. Artinya karena sering kali ya di saat-saat memang kita sudah sebagai manusia ya melihat hal yang sudah gak mungkin, kita pun sudah gak yakin akan sembuhkan. Betul, ya. Jadi emang waktu dia sampaikan itu emang betul-betul ini kena betul di hati nih. Karena kita pun secara keluarga sudah kayaknya memang sudah gak mungkin. Tapi dengan kalau kita melihat cerita 4 orang itu kan sembuh karena teman-temannya. Artinya kalau mau hubungkan dengan pengalaman saya berarti harusnya sembuh karena keluarga yang di dalam situ kan yang memiliki iman bahwa ibu kami ini akan sembuh. Ya. Kalau saya hubungkan juga kisah di pelajaran kita mengenai orang yang anaknya mau disembuhkan atau dibangkitkan, yang kerasukan roh ya. Ya, yang menarik ya kalimatnya ya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini menarik ya. Pendeta, ada penjelasan nggak untuk kalimat ini, Pendeta? Pada saat dia membawa anaknya kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada anaknya. Itu yang mau dia katakan, Tuhan aku percaya katanya. Dan dia menyatakan tolonglah aku yang tidak percaya ini, katanya ini merupakan satu pernyataan kerendahan hati. Ya, menyatakan bahwa saya ini adalah orang yang berdosa, saya ini adalah orang yang gak layak sebenarnya datang kepada Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan anak saya. Itulah mungkin konsep dari Markus pasal 9:24 ini. Dia menyatakan bahwa saya punya iman kepada Tuhan. Ya. Tapi saya ini adalah orang yang berdosa, dia katakan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Ya, jadi luar biasa ya pelajaran kita ini mengingatkan kembali bagaimana memang ya kembali lagi ya. Saya selalu menghubungkan dengan mungkin kita yang sudah lama di Advent, mungkin bisa saja kita berpikir, sudahlah hidup ini begini aja. Tapi ya pelajaran kita mengingatkan kembali supaya iman itu bukan hal yang sederhana atau bukan hal yang simpel ya. Atau bahkan kalau kita lanjutkan, iman itu bukan perasaan. Ini menarik ini. Kalau kita ngomong perasaan, beda lah ya artinya. Aduh perasaan, saya taruh kunci deh kemarin di sini. Atau perasaan, saya sayang sama dia. Ini perasaan ya. Tapi ternyata iman itu bukan sekedar perasaan. Kalau perasaan itu mungkin bisa kalaupun hilang ya sudah. Tapi iman kalau hilang gawat. Ya. Coba Pendeta apa yang mau saya sampaikan di iman bukanlah perasaan ini Pak Pendeta. Jadi kalau kita belajar tentang pelajaran sekolah sahabat kita ini, iman itu bukanlah perasaan dikatakan di sini ya. Kenapa? Karena perasaan itu berbeda dengan iman. Kalau perasaan itu bisa berubah-ubah. Contohnya pada hari ini kita ketemu dengan seseorang, kita senang. Tapi pada saat berbicara dengan orang itu, bisa saja kita tersinggung dan kemudian kita marah. Itu namanya perasaan. Bisa senang, bisa marah, dan kemudian bisa juga tersinggung. Itu contoh perasaan. Dia bisa berubah dalam waktu seketika. Tapi iman itu berbeda. Iman itu adalah sesuatu yang hadir di hati kita oleh karena Tuhan yang memberikan, dan kemudian iman itu menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan itulah disebut dengan iman. Kalau kita lihat di sini kata seperti ini, iman sangat penting dan juga cukup kuat untuk melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan manusia. Namun sebagaimana biji sawi bisa tumbuh menjadi pohon yang besar, iman kita seharusnya bertumbuh dan tidak tetap dalam kondisi yang sama. Jadi
iman itu katanya dia bisa bertumbuh, ya sama seperti biji sawi. Tapi kalau perasaan itu dia berubah-ubah dari waktu dari ke waktu. Jadi ini bedanya. Saya mau tambahin lagi sedikit lagi, dikata seperti ini. Iman bukanlah sesuatu yang bersifat materi. Iman adalah respon manusia yang digerakkan oleh Roh Kudus. Allah ada prakarsa yang penuh kasih karunia yang melalui Roh Kudus menarik kita kepadanya ketika kita mengizinkan Allah melakukannya. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Jadi di sini jelas sekali menekankan bahwa iman itu bukanlah sesuatu yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, tetapi iman itu adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan dan berbeda dengan perasaan. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi sangat jelas ya bagaimana perasaan itu Pendeta gambarkan ketika kita ketemu seseorang bisa senang, tapi begitu seseorang itu ternyata berkata yang mungkin kita berkata yang tidak pas, kita jadi marah. Ya, itulah betul. perasaan ya. Tapi kalau iman justru ketika kita sudah memiliki iman kepada sesuatu, ya harus dipertahankan ya, jangan berubah. Kalau berubah jadi gawat itu. Saya juga bacakan sini Pak Pendeta. Sebagian orang merasa seolah mereka tidak memiliki iman karena mereka tidak merasa dekat dengan Allah atau merasa mereka tidak cukup baik sebagai orang Kristen. Tetapi iman berarti percaya dan mempercayai Allah bukan hanya saat segalanya baik-baik saja, tetapi juga dalam kegelapan, dalam badai, atau bahkan ketika Anda tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Jadi itulah iman ya. Apapun keadaan kita, memang tetap kita harus yakini bahwa iman itu kepada Tuhan jangan sampai berubah apapun keadaan kehidupan kita. Dan yang saya senang juga dari kutipan ini atau kalimat ini bagaimana mengingatkan kita kembali. Karena sering juga Pak Pendeta saya ketemu orang yang merasa aduh saya masih hidupnya masih kurang baik. Ya saya masih bekerja di Sabat contohnya, atau saya masih merokok, atau saya masih ya macam-macam lah orang merasa memiliki banyak kekurangan. Akhirnya karena mereka merasa demikian, mereka masih jadi merasa seperti nggak punya iman. Ya justru itu salah juga ya. Ya artinya ketika kita menyadari kita ada kekurangan, disitulah memang Roh Kudus masih berbisik dalam hati kita ya. Dan itulah kita seperti pelajaran sebelumnya, ya kita perbaharui kerohanian kita ya, supaya iman kita ini bertambah, bertumbuh, dan kehidupan kita juga ya semakin baik. Bukannya kita malah karena merasa masih melakukan hal yang salah, ya kita buat terus yang salah gitu ya. Justru harusnya begitu kita sudah sadar kita melakukan hal yang salah, kita perbaiki ya, kita perbaiki. Ya, iman bukanlah perasaan. Saya senang ya. Jadi artinya walaupun kita sudah merasa kita biasa aja kita sering mempelajari pelajaran ini ya, tapi begitu dihubungkan dengan iman itu buat perasaan, memang ini pemikiran yang baru untuk khususnya saya pribadi ya. Bagaimana iman itu. Baik, lalu berikutnya di dalam pelajaran kita, kalau saya melihat ini dikatakan ada contoh-contoh iman yang bisa kita pelajari dalam Alkitab kita. Ya tentunya contoh-contoh iman ini juga yang bisa menguatkan iman kita tentunya Pak Pendeta ya. Jadi begitu penulis menjabarkan ini, tentunya ini hal yang baik buat kita. Apalagi kalau yang seperti saya gambarkan tadi, orang yang masih merasa banyak kesalahan, ya dikasih contoh nih supaya kita perbaiki kita punya iman ini. Kalau saya mau coba baca di sini ada iman yang kecil seperti biji sawi tapi sangatlah kuat yang sudah cukup memulai hubungan dengan Allah ya, dan juga di bawahnya, dan berbagai macam contoh-contoh iman di sini. Kalau dari Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta mau sampaikan dalam pelajaran kita ini? Saya melihat dari pelajaran kita mengenai contoh-contoh iman ini, iman itu bertumbuh melalui hubungan dengan Tuhan katanya kan. Melalui kita berdoa, melalui kita membacakan firman Tuhan, itu akan mengubah kehidupan seseorang. Oke. Di dalam Alkitab juga kalau kita baca tadi dalam ayat inti kita, dalam Ibrani pasal 11, ini berbicara tentang iman itu adalah sesuatu yang kita percayai walaupun kita tidak melihat. Dan kemudian kalau dalam Ibrani pasal 11 itu kita bisa melihat, menemukan bahwa nama-nama orang yang disebutkan beriman di dalam Alkitab. Oke. Betul. Kalau saya lihat di dalam ayat yang keempat ini, itu berbicara tentang seorang yang bernama Habel. Kemudian pasal kelima berbicara tentang Henok, dan seterusnya tentang Nuh, dan seterusnya nama-nama yang lain. Dan Rahab pun masuk salah satu orang yang beriman dikatakan di situ. Oke. Tapi saya mencoba melihat di orang yang pertama yang disebut dengan Habel. Saya kalau baca dalam Alkitab, nama Habel itu tidak banyak diceritakan dalam Alkitab. Hanya di awal-awal Awal saja, setelah itu hilang. Tapi waktu kita lihat dalam Ibrani pasal 11, orang beriman itu yang pertama disebutkan adalah Habel. Waktu saya baca-baca ini, kenapa bukan orang yang pertama
yang disebutkan sebagai orang yang beriman gitu kan. Adam mungkin misalnya, Adam sebagai Adam contohnya kan gitu kan. Nah, tapi ini disebutkan adalah seorang yang bernama Habel. Habel. Habel kita tahu nggak banyak yang dilakukan di dalam Alkitab, nggak banyak gitu. Betul. Yang cerita yang kita bisa lihat tentang Habel adalah bahwa dia membawa persembahannya kepada Tuhan. Itu aja yang kita tahu kan. Betul. Dia membawa persembahannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Betul. Jadi kalau saya lihat dalam pelajaran kita ini, iman ini berbicara tentang bahwa iman itu bukanlah tentang suatu perbuatan, ya, tetapi melainkan lebih daripada itu, yaitu kesediaan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jadi kenapa dikatakan Habel itu seorang yang beriman? Bukan karena dia membawa, ya maksud saya bukan hanya karena dia membawa persembahan itu, tetapi di sini katakan adalah karena dia bersandar kepada Tuhan dan melakukan apa yang sebenarnya Tuhan perintahkan. Jadi waktu dia lakukan itu, Alkitab menunjukkan bahwa ya Ibrani pasal 11 dia orang pertama yang disebut situ sebagai orang yang beriman. Jadi iman itu adalah bukan ya maksudnya gini, iman itu selalu berbicara tentang bagaimana kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan di dalam hidup kita ya. Apalagi seperti Pak Besen tadi katakan, pada saat kita merasa kita sudah jauh daripada Tuhan, ya jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Harusnya itulah tanda bahwa kita membutuhkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi menarik ya Habel ini ya, karena memang dia mengikuti atau menuruti apa yang Tuhan lakukan, maka masuklah dia di jajaran pahlawan iman kita ini ya. Dalam Ibrani 11. Ya. Dan di pelajaran hari Rabu ini juga saya tertarik dengan salah satu poin nih, latih iman Anda katanya. Latih iman Anda. Ingat bahwa iman bukanlah perasaan, jadi bukan lagi ke pelajaran sebelumnya. Tetapi keputusan untuk percaya. Percayalah bahwa bahkan dalam kegelapan saat Anda tidak melihatnya atau melihat Tuhan, Tuhan tetap ada atau Allah tetap ada. Ini poin penting juga buat kita ya, karena setiap orang pasti punya masa di mana memang mereka lagi terpuruk. Iya. Banyak masalah, ya masalah orang pasti berbeda-beda lah ya. Ada yang mungkin masalah keuangan, masalah kesehatan, berbagai macam lah ya. Tapi di sinilah kita bisa melatih atau menguatkan iman kita ini ya. Karena di dalam keadaan apapun, ya seterpuruk-puruknya kita pun ada Tuhan di sana. Betul. Ya. Ini yang luar biasa, ini yang luar biasa. Di saat keadaan terberat pun ada Tuhan di sana. Yang tentunya itu juga bisa meyakinkan kita bahwa memang iman kita itu sudah iman yang benar. Jangan sampai kita beralih ke kemana-mana untuk iman ini. Nah berikutnya Pendeta, ini sudah masuk ke pelajaran bagian-bagian akhir dalam pelajaran kita mengenai iman Yesus. Mungkin sebelum Pendeta menjelaskan, saya mau membacakan dulu satu kalimat di pelajaran kita ini. Dikatakan begini, ini berarti mengetahui dan bertindak berdasarkan kenyataan bahwa tanpa menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita setiap hari, kita tidak bisa memiliki hubungan keselamatan dengan Allah. Ya. Ini judulnya iman Yesus. Lalu ada penjelasannya, menjelaskan bagaimana memang kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Yesus ya. Ya tentunya kita beriman kepada Yesus, kita berhubungan dengan Yesus karena dialah jalan keselamatan kita. Dialah juga yang memberikan keselamatan buat kita. Jadi memang ketika memiliki iman, ya sudah pasti memiliki hubungan yang baik kepada Yesus. Silakan Pendeta kalau ada tambahan mengenai pelajaran kita ini. Oke. Kalau kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-6, Alkitab mengatakan seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini Ibrani pasal 11 ayat 6. Kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ini berbicara semua tentang orang-orang yang beriman. Ada Abraham, ada Henok dikatakan sini, bahkan Rahab pun disebutkan di sini ya, disebutkan di sini. Tapi kalau kita lihat dari semuanya ini bahwa ini adalah iman manusia yang diciptakan oleh Allah sendiri. Tapi ini berbeda dengan pelajaran kita pada hari Kamis ini bahwa Yesus adalah pencipta dari segala sesuatu ya, dan dia juga yang memberikan iman, kekuatan kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita, sehingga iman yang harus kita miliki itu adalah iman seperti yang dimiliki oleh Yesus ya. Iman seperti apa yang dimiliki oleh Yesus? Ya kalau kita lihat Yesuslah satu-satunya yang pernah menjadi manusia. Dia menjadi manusia untuk menjadi teladan kepada kita, dan dia tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dan mereka adalah manusia yang pernah melakukan dosa. Tapi Yesus dia nggak pernah melakukan dosa. Sehingga di sini katakan iman yang kita miliki sebagaimana Yesus memiliki iman adalah juga harus menjadi iman kita. Saya baca di sini kata seperti ini. Kita dibenarkan
ataupun diampuni dan diperdamaikan dengan Allah oleh iman. Roma 5 ayat 1. Kita kemudian juga dikuduskan atau diberi kuasa untuk menjadi seperti Yesus oleh iman. Kisah 26 ayat 18. Ketika kita mengundang Yesus ke dalam hidup kita, kita juga menjadi anak-anak Allah oleh karena iman. Yohanes 1 ayat 12. Kita hidup oleh iman di dalam anak Allah, yaitu Yesus sendiri. Jadi iman kita didasarkan atas bagaimana Yesus yang menunjukkan kasih-Nya, ya, kasih yang memaafkan, kasih yang mengampuni, dan kemudian kasih yang rela berkorban kepada orang banyak. Jadi ini yang ditekankan melalui pelajaran kita, bagaimana iman Yesus itu haruslah menjadi teladan kepada kita umat-umat Tuhan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin saya tambahkan sedikit, saya senang sekali ya begitu Pendeta sampaikan tentang Yesus, bagaimana dia, bisa saya katakan dia berubah ya dari Ya. Tuhan menjadi manusia, walaupun ada sisi 100% Tuhannya, dengan dia berubah di sana, tapi tujuannya dia tetap pegang terus untuk menyelamatkan kita ya. Betul. Ya, dia bersedia berubah menjadi manusia, dia mati di kayu salib, akhirnya kematiannya dia itu merupakan kasih karunia terbesar sehingga mengubah kita ya, Ya. yang tadinya tidak selamat jadi selamat. Nah, Mm-mm. jadi luar biasa, dan akhirnya dia juga memberikan contoh bagaimana iman yang benar itu, iman yang kuat itu, sehingga kita pun fokusnya ketika memiliki iman yang seperti sudah Yesus contohkan Kita semua. kepada kita. Jadi luar biasa memang pelajaran kita ini, terlihat seperti pelajaran yang biasa yang sudah kita pelajari, tapi begitu kita masuk ke dalam, ternyata banyak sekali pesan-pesan yang buat saya baru dan sangat sangat mendalam yang bisa kita pegang dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita berbicara mengenai iman. Mungkin Pendeta sebagai kesimpulan, kira-kira apa yang Pendeta mau sampaikan untuk kita semuanya supaya kita memiliki iman yang kuat? Oke. Baik, kesimpulan pelajaran kita pada saat ini berbicara tentang bagaimana iman itu harus dikuatkan dari waktu ke waktu, ya. Iman kita itu harus selalu bertumbuh dari waktu ke waktu, dan kemudian hubungan kita dengan Tuhan harus semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Walaupun kita manusia yang sering kadang jatuh ke dalam dosa, tetapi pelajaran kita pada pelajaran sekolah saya ingin menekankan bagaimana iman itu harus selalu bertumbuh di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Di sini katakan iman harus dikuatkan oleh doa yang tekun dan juga puasa serta kerendahan hati. Jadi ini satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita, kesimpulan bahwa dengan doa, kemudian dengan berpuasa, dan kemudian dengan kerendahan hati, dan tentunya mempelajari akan firman Tuhan akan memberikan satu kekuatan iman kepada setiap orang yang percaya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita tutup pelajaran kita dengan Pak Pendeta berdoa untuk kita semuanya. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan di surga, kami berterima kasih atas pelajaran sekolah sahabat yang telah kami diskusikan. Biarlah pelajaran ini mengubah kehidupan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat selalu memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, yang selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kami semua bersama dengan seluruh pemirsa untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan, sebagaimana Henok yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan segera datang untuk menjemput kami dan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kami semua. Ampunkan dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya, kiranya Tuhan memberkati.